Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan paginya, dipertemukan dengan sesama kita, dipertemukan dalam keadaan insya Allah lahir dan batin sehat. Amin. Kajian kita Selasa ini tafsir. Tafsir artinya menjelaskan. Menjelaskan apa makna. Apa itu makna? Makna adalah maksud. Itu. Kita menjadi punya informasi beda tafsir dengan terjemah. Kalau terjemah alih bahasa, belum menangkap maksud. Oke. Dan tafsir yang kita gunakan yaitu tafsir Al-Munir. Al-Munir ada dua, ada yang kita pakai Dr. Wahbah Zuhaili, ada lagi Al-Munir karya mufassir Indonesia yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, tafsirnya juga Al-Munir. Gitu. Belum tampil Pak Jamal ya? Belum. Atau dari saya boleh? Oh ini sih. Baik, kita mulai saja fiqhul hayat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haza khobarun qati'un minallahil aliyyil qadir. Ini adalah berita qati yang akurat. Qati kan darinya dari qato'a, memotong. Berita-berita yang lain dipotong oleh berita ini. Maka jadinya akurat. Minallahi ta'ala al-qadir. Dari siapa? Dari Allah Ta'ala yang maha kuasa. Akhbar nabihi an qabilat Samud. Allah menginformasikan kepada kita tentang qabilah Samud, kaum Samud. Allati tajawazat al-hadda, yang melampaui batas. Apanya yang melampaui batas? Bitughyanni hak. Haknya kembali kepada qabilah, yaitu melampaui batas pada tughyan, keterlaluan. Jadi kalau tughyan saja sebenarnya udah melampaui batas. Tetapi ditambahin tajawazat. Seperti yang saya bilang, umpamanya kuasa itu standar. Tapi kalau udah melampaui batas, harus ikut apa keinginan raja, apa keinginan penguasa, cocok, sesuai atau tidak. Apa itu dijelaskan? Wa huwa khurujuha anil haddi fil isyan. Yaitu keluarnya qabilah itu, qabilah Samud, dari batas. Batas apa? Batas kemaksiatan. Maksiat saja itu sudah melampaui batas. Kemudian berulang-ulang, berkali-kali, dan seterusnya. Itu namanya khurujuha, keluar dari batas. Wadzalika hina nahadha asqaha. Kayak apa itu?
yang diberikan contoh oleh Al-Quran melampaui batasnya si kaum Samud, yaitu ketika Nahado bangkit, Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Ya, walaupun nggak bangkit-bangkit. Ashkoha, Asko orang yang paling durhaka. Di negeri ini ada yang paling durhaka, umpamanya. Dia tuh bangkit si A. Itu Ashkoha. Mau ngapain? Li'akrin nakoh. Akri artinya menyembelih. Nakoh onta. Jadi bahasa simbol ketika waktu itu kasusnya adalah onta disembelih. Nah, substansinya Pak, bukan cuma onta, kebenaran, bukti kebenaran. Onta kan bukti kebenaran, mukjizat Nabi Soleh. Sembelih dalam artian hakiki. Itu mah kurang lebih nggak seberapa. Nah sekarang kebenaran disembelih. Coba bayangkan. Sembelihnya rame-rame. Ini juga nyembelih unta rame-rame. Cuman ada satu yang sebagai tokoh disebut Askoha. Dia yang mulain. Terus yang lain ngikutin. Fa'akoruha. Oke. Kayak begitu luar biasa. Kita harus mampu menangkap pelajaran. Sekarang Al-Quran yang disembelih. Majelis ulama disembelih Bang enggak? Potong. Tuh, sembelih. Bahasanya dibekukan. Disembelih. Azan disembelih. Lalu, itu maknanya. Apa maknanya? Tokoh. Melampaui batas. Orangnya dipersekusi, harus dipenjarakan, ajarannya juga disembelih. Melampaui batas. Oleh karena itu kalau belajar dari sejarah dan sunnatullah, tinggal tunggu Allah turun tangan. Bahasa kita halus, Allah nggak tidur, Allah nggak lalai, nggak ada yang nggak diketahui. Jangan coba-coba berkata dalam hati terkecil pun, kapan sih Allah bertindak? Itu bukan wilayah kita, wilayah Allah. Soal bertindaknya pasti, soal timingnya yang kita tidak tahu dan berbeda dengan kita. Kita pengennya cepetan. Nah Allah kan kalau tahu timingnya yang paling tepat. Oke, kita teruskan. Wasmuhu, namanya si Askoha itu yang paling mengendalikan kabilah bangsa kalau bahasa sekarang. Namanya si Qadar. Qadar Ibnu Salif. Tuh ingetin namanya. Ya. Walakinna rasulahum solihan alaihi salam, saat si Qadar mau bertindak, Nabi Soleh alaihissalam, Rasul mereka, hazarahum, mengingatkan. Apaan yang diingatkan? Akibata fi'lihim, akibat perbuatan mereka. Sama ulama kita sekarang itu mengingatkan. Mau apa enggak diingatin? Enggak mau. Malah dianggap aneh itu. Macam-macam, ada radikal, ada radikul, ada teroris. Itu sesuai dengan kekiniannya. Dulu kan nggak pada punya senjata, nggak ada konsep teroris, nggak ada, belum ada konsep radikal, ya. Nanti akan berakibat fatal, kata Nabi Soleh kepada mereka.
Wa qala lahum, nih dia. Dan direkam oleh Al-Quran bagian dari ayat ihdaru aqranaqatillah. Kalau di ayatnya naqatallahi wa suqyaha, itu singkat, ijaz namanya. Kalau dibahasakan secara lengkap, ihdaru, waspadalah, hati-hatilah. Gampangnya aqranaqatillah. Akra menyembelih onta Allah. Wazaruha, dan biarkan dia. Kalau memang saatnya lagi minum, biarkan. Saatnya lagi makan, biarkan. Itu wazaruha. Kama qala hadhihi naqatullahi lakum ayah. Sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya, ini adalah onta Allah. Itu onta. Apalagi habaib. Apalagi ulama, bahasa lain dalam hadis, mereka-mereka itu disebut wali Allah. Siapa yang memusuhi wali Allah, man adali waliyan faqad adani. Berarti dia memusuhi aku. Sama substansinya. Kayak model begini samanya. Ketika disuruh sujud kepada Adam, malaikat sujud, iblis gak mau. Apa yang keluar dari si iblis? Kata-kata apa? Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Diulang lagi dalam redaksi yang berbeda dan substansinya sama. Aasjudu liman khalaqtat tina. Apa aku sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Itu sama substansinya. Ungkapan itu terus turun-temurun di zaman setiap nabi. Substansinya sama dan sebangun. Apa kata yang berikutnya? Abasyarun yahdunana. Apa model ini yang akan memberi hidayah kepada kami? Dia sama aja manusia biasa. Kenapa nggak dikirim Rasul malaikat? Gitu. Kan substansinya sama. Apa itu? Ditarik oleh Imam Syahrastani, sombong. Kaum Ad sombong. Kaum Samud sombong. Firaun sombong. Itu sama substansinya. Ya, jangan cerita zaman sekarang. Ntar kedengeran Pak Jamal. Nggak enak, ya. Beliau itu buzzer. Ya, oke, kita terus sama itu. Oke, hadhihi naqatallah. Ini adalah unta Allah. Lakum ayah. Lakum khobar. Dikedepankan. Tadinya ayah lakum. Itu bukti buat kamu. Bukti kebenaran Nabi Soleh. Mukjizat berarti. Fadaruha, biarkan. Takulu fi ardillah. Dia makan di bumi Allah. Kita enggak diusir-usir, digusur-gusur. Enggak jelas urusannya. Ini udah perintah katanya, dikawal. La haula wala quwata. Kalau dulu onta, kalau sekarang kan manusia. Manusia bukti keberadaan, kebenaran, kekuasaan Allah apa bukan? Bukti, itu mukjizat Allah. Diri kita sebagai mukjizat Allah. Karena enggak pada iman, akhirnya harus dicari mukjizat yang lain. Maka dalam konteks Nabi Soleh ini, yaitu onta. Diri kita aja udah mukjizat. Jauh lebih berharga dari onta umpamanya. Tapi seenaknya ditembak dor.
Gitu. Ada yang sekali nembak 6, dor. Terus orang tak berdaya ditembak juga. Ya, wala tamasuha bisu. Jangan sentuh dia dengan keburukan apapun tuh. Jangankan disembelih, dikebuk saja jangan. Fayakhuzakum adzabun alim tuh diterangkan dalam surat Al-A'raf ayat 73. Fayakhuzakum, maka yakhuz akan mengambil kalian. Apaan yang mengambil kalian? Azab jadi fa'il. Azab yang pedih. Wadaruha wasyurbaha al-mukhassas laha fi yaumiha. Dan biarkan dia bersama minumannya yang khusus buatnya pada harinya. Dalam satu minggu ada minuman khusus buat dia. Ada riwayat minum bersumber dari air minum masyarakat. Dalam satu minggu, satu hari itu. Biarin. Biasa manusia itu. Takut kehabisan lah, inilah. Emang basicnya udah nggak percaya sama mukjizat sekaligus sama Nabi Soleh. Diganggu. Dia lagi minum. Fa'innahum lammaktarahun naqah wa akhrajahallahu lahum minas sakhrah ja'ala lahum, nah ini penjelasan minum, syurba yaumin min bi'rihim. Begitu dulu. Sesungguhnya mereka ketika mengusulkan, memprotes, mengkritik keberadaan naqah, onta, karena minum minuman mereka gitu, makan rerumputan mereka. Wa akhrajahallahu lahum minas sakhrah, padahal onta itu dikeluarkan oleh Allah dari batu besar. Coba bayangkan. Kita batu apa dulu Pak Jamal yang Ponari ya, siapa ini? Iya, itu luar biasa itu. Ya, orang sekabupaten pada datang minta air. Ja'ala lahum syurba yaumin min bi'rihim. Maka Allah menjadikan buat mereka, buat si kaumnya. Apaan syurba yaumin? Minuman satu hari min bi'rihim, dari sumur mereka. Walaha syurbu yaumin makana dzalik. Laha linnaqah. Sementara buat onta itu cuma satu hari diberikan. Ya, mereka 6 hari. Fasyaqqa alaihim. Hal itu membuat mereka boleh gelisah, syaqqa, boleh protes. Ya. Syaqqa. Syaqqa artinya membelah. Membelah apa pikiran. Ya. Wah, protes. Nggak bener ini, kita kehabisan hari ini, nggak bisa minum dari mana gitu kurang. Wa kadzabu Sholihan alaihi salam fi qaulihi ta'ala. Lebih dari itu memang mereka sudah mendustakan Nabi Soleh. Mendustakan artinya menganggap Nabi Soleh itu bukan nabi. Bawa kebohongan bukan kebenaran. Persis zaman sekarang. Al-Quran itu cuma dokumen sejarah. Sekarang ini. Itu kan mendustakan. Luar biasa kita. Fi qaulim lau innakum tu'adzabuna in aqartumuha. Nih kata-kata Nabi Soleh. Yang dibohongin. Dianggap bohong. Sesungguhnya kalian akan diazab jika kalian menyembelihnya. Fa'aqorohal ashko. Disembelih juga.
sama itu dukunnya kali ya, yang jagoan. Maka karena dia akan menanggung akibatnya, yaitu masuk neraka, orang-orang masuk neraka dibahasakan al-ashqiya, mufradnya ashko, maka disebut al-ashko. Labelnya diberi label ashko dia. Wa udhifal akru ilal kul. Pada ayat Al-Qur'an, pelaku penyembelihan itu dinisbatkan bukan kepada si Qadar saja, tetapi kepada mereka semua. Itu yang dimaksud wa mana dia? Wa udhifal akru. Penyembelihan diidofatkan, disandarkan kepada semua, biqaulihi fa'aqaruha. Kenapa? Li'annahum radu bifi'lihi. Sebab mereka juga ridho. Kalau bahasa sekarang, sebab mereka juga diam. Diam menunjukkan ridho. Kebohongan berlangsung dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, periode ke periode. Mereka tahu. Apalagi mereka penasehat. Itu sama. Maka kebohongan itu bukan dinisbahkan hanya kepada si A, si B, si C. Kepada semua yang membenarkan. Ya, insya Allah nanti kita ditunjukkan. Kayak apa akibat mereka. Nanti hari kiamat. Satu sama lain saling ketemu. Oh, itu dia orangnya. Oh, itu dia orangnya. Ya. Wal jirmu huwal akru. Dosa yaitu menyembelih. Wa takzibun nabi, juga mendustakan nabi. Yastad'ayani bila syak, mengakibatkan tanpa ragu iqaban, azab, siksa, sanksi, soriman. Sorim artinya yang dahsyat. Fakanal iqab an ahlakahumullah. Mana iqabnya di dunia? Allah binasakan mereka. Wa atbaqa alaihimul azab, lalu digandakan, dilapis-lapiskan azab Allah kepada mereka bidzambihim, dengan sebab dosa mereka, alladzi huwal kufru wat takzib, yaitu kufur satu. Kedua, takzib, mendustakan. Sama apa enggak? Dua, kalau diformulasikan dosa bangsa ini. Pertama kufur, ya. Pindah rumah, pakai semua, bawa tanah sama air, ya dah, pendam kepala kerbau. Itu baru yang kelihatan. Yang enggak kelihatan luar biasa. Kufur. Terus kedua, takzib, mendustakan. Mendustakan, subhanallah. Apa maknanya itu? Mereka mukmin, muslim, Al-Quran ditepis. Itu namanya mendustakan. Yang ketiga, wal akru. Akru artinya menyembelih, itu dosa. Wasawwa alaihimul ardo, dan Allah menyamakan kepada mereka semua tanah. Ini ada tanah lagi menarik nih. Kemarin saya lihat Pak Jamal hadir, ikut kemah kayaknya, bawa tanah. Saya nggak tahu tuh kalau tanah Jakarta diambilnya dari mana Pak Edi? Di rumah itu yang di Ciputat. Dari rumah pengikut kita. Jadi, dari apa? Kalijodo. Apa yang digusur itu? Iya betul. Kalijodo. Iya, dari itu. Dan yang ambil ibu-ibu. Makin maksiat dong. Dia mengikuti.
tidak masuk di dalamnya. Paham? Gubernur Jakarta maksudnya. Cocok deh. Datangnya ke masjid sholat subuh disambut luar biasa. Yang sholat subuh satu gubernur pun dia tuh. Yang lainnya nggak tahu udah kemana. Tuh menyamakan tanah. Semua tanah Allah. Di atas tanah ada rerumputan. Maka ketika onta itu makan rumputnya ya rumput Allah. Marah dia. Udah paripurna udah kemusyrikan kita. Ausawad damdamah wal ihlak alaihim. Bisa jadi juga sawa meratakan. Damdamah kehancuran. Ihlak sama kebinasaan. Alaihim kepada mereka. Padamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Itu lagi diterangkan ini sawah. Diratain. Apa artinya rata? Nggak ada sepotong manusia pun yang nggak kena. Manusia yang mana? Pertama kufur, kedua mendustakan. Nanti juga begitu. Ratain semua. Sekarang belum timingnya. Ya. Ada tanda 1, 2. Oke, kita teruskan. Li'anna sayhata ahlakathum. Mana buktinya itu diratakan? As-sayhah. Sayhah teriakan. Dalam bentuk petirkah? Geludukkah? Tapi secara harfiah soha, yasihu, soyhan, wasoyhatan. Taknya namanya lil mubalaghah. Teriakan keras, ahlakat membinasakan mereka. Fa'atat ala soghirihim wa kabirihim. Atat datang. Tapi sebenarnya menimpa, mengena. Anak-anak dan dewasa. Laki dan perempuan. Tua, muda. Kena semua. Wal ibratu min dzalika, pelajarannya, annallaha fa'ala bihim, Allah lakukan hal itu kepada mereka, ma fa'ala, atas dasar apa yang mereka lakukan, ghaira khaif, dia tidak takut. Kan ayatnya berbunyi wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut akan akibatnya. Dia siapa? Allah. Satu versi. Satu versi lagi Nabi Soleh. Allah tidak takut. Nah, harus dipahami. Allah mencoba mengajak bicara sesuai dengan strata akal. Imajinasi akal manusia. Si bapak marah pada si ibu. Kasurnya dibakar. Tempat tidurnya diberantakin. Takut apa enggak dia sama akibatnya? Enggak takut. Dia bisa beli lagi. Kurang lebih begitu. Ketika Allah menimpakan azab, khusus dalam kasus ini umat Nabi Soleh, yaitu diteriak lewat teriakan keras, semua mati, binasa. Allah nggak takut. Itu dia. Wala yakhafu uqbaha. Ya, fa'ala mana dia? Ma fa'ala ghaira khaifin, tidak takut, antal haqahu taba'atud damdamah min ahad. Tidak takut apa? Tidak takut bahwa ada taba'ah, akibat kehancuran yang mengiringinya. Min ahad, dari seseorang. Kama qala Ibnu Abbas wal Hasan, seperti dijelaskan oleh Ibnu Abbas dan Imam Hasan, wa Qatadah wa Mujahid. Wa ha pada uqbaha tarjim ilal fi'lah. Uqbaha akibatnya, nyanya itu apaan? Fi'lah, perbuatan. Waqalas Sadi,
waddohak awal kalbi tarji'u ilal akhir. Sementara menurut Imam Sadi, Imam Dohak, Imam Kalbi, haknya itu berpulang kepada akhir. Akhir yang menyembelih. Ailam yakhaf alladhi akaraha uqbama sona'a. Artinya tidak takut. Bukan Allah, tetapi justru yang menyembelih. Berani amat itu orang. Onta Allah dia sembelih. Dia nggak takut sama akibatnya. Itu menurut versi yang satu ini. Pada ayat yang berbunyi wala yakhafu uqbaha. Siapa yang nggak takut? Itu si Qadar bin Salib. Akibat perbuatannya. Ya. Berikutnya Pak Jamal. Hah? Habis mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Lail Makkiyah. Wahia ihda wa isruna ayat. Masuk kategori Makkiyah. Ayatnya 21. Tasmiyatuha. Sumiyat suratul Lail liftitahiha biiqsam. Biiqsamillahi ta'ala billail idza yaghsha. Dinamakan surat Al-Lail karena diawali dengan sumpah Allah menyebut Lail idza yaghsha, apabila menutup. Ai yuqattil kaun, yakni menutup juga qatti. Menutup alam bizolamihi, dengan gelapnya. Hi-nya kembali ke Al-Lail. Apalagi wayasturus syamsa wan nahara wal ardo wal wujud bihijabihi. Juga si malam menutup matahari. Jadi gedean mana? Matahari sama malam gitu. Ditutup tuh matahari sama malam. Otomatis siang juga ketutup. Maka bumi juga ketutup. Wujud. Wujud ini alam. Semesta. Bihijabihi. Dengan hijabnya. Dari uraian terkait dengan penamaan menjadi sinkron. Bahwa malam, Al-Lail itu artinya pada mulanya bukan malam. Lail itu artinya gelap. Gelap di kalangan bangsa Arab pada saat itu, zaman Nabi dan sebelumnya, itu adalah pemandangan yang paling indah. Tak ada duanya. Bukan cuma indah, tak ada duanya, paling terkesan. Kenapa? Karena ada purnama. Itu dia pemandangan. Sehingga cantik ditasbihkan dengan bulan. Oke. Saking terkesan, maka lahir anak perempuan itu dinamakan Laila atau Lail. Lah kalau gelap itu jelek, maka ditambahin nur. Itu asal muasalnya. Nur Laila. Nur Lail, Nur Laila. Iya atau tidak? Tembus budaya itu ke Indonesia tanpa tahu asbabnya. Kesan kebahasaan mereka. Maka setiap ada gadis namanya Nur Laila, nah pasti laki-laki mencarinya. Nah kalau ini kan bukan laki-laki. Pak Jamal bukan, apalagi Pak Edi, Pak Sukoco bukan. Dia nggak cari Nur Laila lagi. Saya nggak tahu cari Nur apa.
Munasabatuha lima qoblaha. Hubungannya dengan surat sebelumnya. Lama. Ini baru tes lama apa lima. Lama zukira fi suratis syamsi. Berarti lima. Boleh juga lima, boleh juga lama. Sudah kebayang itu? Mana banyak? Kalau ketemu begitu dalam teks, mana yang lebih banyak? Lama apa lima? Mana Bu Muji nih? Banyakan mana Bu? Banyakan, lama. Banyakan lima. Kalau lima ini lima. Lima. Ya dah? Kan banyak tuh lima. Jari-jari ibu kan lima itu. Hah? Ayo belajar balagonya diinget-inget lagi. Ya. Lima. Itu namanya tauriah. Tauriah. Ya. Panitia itu Ustaz ya ini. Hah? Diterjemahkan karena gitu. Bukan itu yang saya maksud. Kalau lima ya pasti karena. Oleh karena. Kalau lama manakala. Zorof ya. Ini. Jadi belum bisa memastikan lima apa lama kalau belum baca semua. Itu ada jawabnya zakarohuna. Itu jawab dari lama. Lama zukira fi suratis syamsi qablaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Zukirahuna boleh zakaro boleh zukiro asal bisa mentakwil. Zukirahuna minal awsaf ma yahsulu bihil falah. Ketika tuh dalam surat Asy-Syams sebelumnya itu disebut, maksudnya dalam ayat itu qad aflaha man zakkaha, ada kata aflaha. Beruntung orang yang membersihkannya, membersihkan napas, dan rugi orang yang mengotorinya. Zakarohuna. Maka Allah menyebut di sini. Jadi kalau zakaro pertama di sana zakaro. Kalau yang pertamanya zukiro di sana juga zukiro. Oke. Maka Allah menyebut di sini sifat-sifat yang diperoleh. Ya, mayah sulubihi al-falah. Oleh dengan sebab al-falah. Wa ma tahsulu bihil apa itu? Khaybah, dan kerugian yang akan didapat. Biqaulihi ta'ala, fa amma man a'ta. Nah, ini falahnya. Wattaqo. Terus yang apa namanya? Khaybahnya, kerugiannya wa amma man bakhila wastagna. Itu ada hubungannya antara surat Al-Lail dengan surat Asy-Syams. Fahiya katapsil. Surat Al-Lail ini katapsil sebagai rincian 5 qoblaha bagi surat sebelumnya. Walima kanat suratul laili nazila fi bakhil uftutihat bil lail alladhi huwa zulumah. Oleh karena surat Al-Lail turun terkait dengan orang pelit, maka diawali suratnya dengan kata Al-Lail. Notabene Al-Lail artinya gelap. Ada benang merah antara gelap sama pelit. Pelit itu bagian dari kegelapan. Gelap dunia. Selesai.
Mastamalat alaihi surah, kandungan surat Al-Lail. Mihwarus surah sa'yul insan wa amaluhu wa jazauhu fil akhirah. Inti kandungan surat Al-Lail adalah usaha manusia, amalnya, dan balasannya di akhirat. Uftutihatis surah bil qasam. Surat ini diawali dengan sumpah, bilail menyebut malam, wan nahar dan siang, wa khaliqiz zakari wal unsa, pencipta laki dan perempuan, ala anna amalan nas, menunjukkan bahwa perbuatan manusia mukhtalif, bermacam-macam. Faminhumut taqi, di antara mereka manusia ada yang takwa. Wa minhumus syaqi, ada yang durhaka. Wa minhumul mu'min, ada yang mukmin. Wa minhumul fajir, ada yang durhaka, kafir. Wal laili idza yaghsha, 1-4. Summa awdahat annan nas fariqan. Setelah itu Allah menjelaskan dua kelompok manusia. Wa haddadat, dan memberi batas. Suratnya maksudnya. Berikutnya Pak Jamal. Wa haddadat manhaj wa tariq kulli fariq. Dan Allah memberikan kejelasan, batasan, jalan setiap kelompok. Wa jazaa'a kulli minhum fil akhirah. Batasan balasan mereka di akhirat. Ahlul iman was sa'adah wal jannah. Maksudnya mereka yaitu ahlul iman, orang yang beriman. Apalagi yang diberi batas, yaitu kebahagiaan. Di mana? Di surga. Siapa mereka? Wahum alladzina baddalul mal. Mereka yang mengeluarkan hartanya. Wasaddaqu biwa'dillah fil akhirah. Meyakini kebenaran janji Allah di akhirat. Wa ahlul kufri, orang kafir, wasyaqawah, yang sengsara, wanar, yaitu di api neraka. Siapa mereka? Wahumul ladzina bakhilu, mereka yang pelit, bil amwal, dengan harta, wastaghnau an rabbihim, tak butuh kepada Tuhan mereka. Wa ankaru ma wa'adallahu bihi minal jannah, mereka mengingkari janji Allah, yaitu surga. Fa amma man a'ta wattaqa, mana ayatnya? Itu dia. Adapun orang yang memberi dan bertakwa. 5-10. Wa aqabat dzalika bibayani adami jadwal mal fil akhirah. Lalu diiringi hal itu dengan menjelaskan tak ada manfaatnya harta di akhirat. Wa annallaha wadi' dusturil hidayah. Lalu ditambahkan lagi bahwa Allah lah yang menciptakan undang-undang hidayah. Wa annahu malikud dunya wal akhirah. Dijelaskan juga bahwa dia adalah penguasa dunia dan akhirat. Wa ma yughni anhu maluhu idza taraddah. Dan hartanya tak akan memberikan manfaat apa-apa. Wadalla hadzat tahzir,
peringatan ini menunjukkan min adzabillah wal inzar bin nar ala annahul iqabal mustahiq atau mustahak ya likulli man kadzdzaba bi ayatillahi ta'ala wa bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan ini hazat tahzir dallah menunjukkan apa? Azaba, minnya disebut zaidah. Ya, menunjukkan azab Allah dan wanti-wanti terhadap neraka bahwa itu adalah iqab, siksa yang menjadi hak bagi setiap orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala dan Rasulnya. Iya, berikutnya. Jadi yang menarik itu berhak. Kayak apa itu? Kalau ada orang masuk neraka, itu hak dia. Bukan kewajiban Allah. Seperti halnya juga orang-orang yang masuk surga, itu hak dia. Persislah kalau lagi sekolah, ada nilai bagus, itu hak dia. Ada nilai yang jelek, itu hak dia. Fa'anzartukum naran talazza. Maka aku ingatkan kalian. Naron. Api neraka. Talazza. Fi'il mudhari. Asalnya tatalazza. Talaha. Asalnya tatalaha. Bentar ya. La haula. Api neraka yang menyala-nyala. Ya. Yabzulu malahu fi turukil khair mukhlisan liwajhillah. Mengeluarkan hartanya di jalan kebaikan dengan ikhlas karena Allah. Duna qasdi mukafaati ahadin. Tanpa bermaksud mendapatkan balasan dari seseorang. Walali maslahatin dunyawiyatin inda insan. Juga tidak karena kemaslahatan duniawi pada manusia. Wazalikumul misal. Zalikum nih isim fi'il. Isim fi'il. Fi'il amr. Maknanya ta'ammal. Perhatikan. Contohnya. Huwa Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Itulah Abu Bakr As-Siddiq. Wa sayujannabuhal atqa. Dan akan dijauhi naron talazzo itu orang-orang yang paling takwa. Selesai. Berikutnya fadluha. Keutamaan. Surat Al-Lail. Taqaddama hadis Jabir fi sahihain. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'az. Sudah disebutkan terdahulu dalam hadis Jabir. Termasuk pada buku Sahih Bukhari dan Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi berkata kepada Mu'az, "Fahalla shallaita bi?"
Kenapa engkau tidak berselawat? Bi sabbihisma rabbikal a'la. Bukan salat, bukan selawat. Kenapa Anda tidak sholat dengan membaca sabbihisma rabbikal a'la, wasyamsi wadduhaha, wal laili idza yaghsha? Nabi menginformasikan kedudukan, keutamaan surat sabbihisma rabbikal a'la, wasyamsi wadduhaha, disebut juga di dalamnya wal laili idza yaghsha. Betapapun bentuknya pertanyaan, tapi ini menunjukkan informasi. Dulu belajar balaghah, khobar standarnya lawannya insya. Insya lawannya khobar. Tapi ada khobar bermakna insya. Ada insya bermakna khobar. Bahkan kalau diteruskan, insya ada tolabi, ada ghair talabi. Ada insya ghair talabi, maknanya tolabi. Itu lihat, la'allakum tattaqun. Itu kan ghair talabi. Tapi ada perintah di takwa dong. La'allakum taqilun. Mudah-mudahan. Itu kan ghair talabi. Tapi maknanya jadi tolabi. Apa itu? Pikirin dong. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Ayatnya begitu. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Terus ditutup la'allakum taqilun, bahasa standar terjemahnya agar kalian berakal, mikir. Nah, itu nggak dapat apa-apa. Tapi di balik la'allakum tattaqun ada perintah. Pikirin dong, masa bahasaku bahasa Arab, gitu kurang lebih. Bahasa Arab kan bahasa orang Arab. Al-Quran kan wahyu. Bahasa orang Arab bukan mukjizat. Itu hasil pikiran. Al-Quran wahyu mukjizat. Bahasa Arab cuma prosa sama puisi. Al-Quran bukan prosa, bukan puisi. Dan seterusnya. La'allakum taqilun. Iya. Baru masuk ayatnya nih. Ayat 1 sampai 11 diberi topik oleh si mufasir, ikhtilafu mas'an nas. Perbedaan. Ikhtilaf. Mas'ah, masdar mimi, usaha manusia. Beda. Bedanya dua. Ada baik, ada buruk gitu aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi. Wan nahari idza tajalla. Demi siang apabila nampak jelas. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Demi, ini ma bermakna man nanti. Demi orang yang menciptakan laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta. Tuh. Usaha kalian, ini bisa jadi jawab qasam. Sesungguhnya usaha kalian itu syatta, banyak sekali. Fa amma man a'taqa aman a'ta wattaqu. Adapun orang yang selalu memberi dan bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan dengan husna, balasan kebaikan. Nanti dijelaskan. Fasanu yassiruhu lil yusra. Akan kami beri kemudahan untuk memperoleh kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun mereka yang pelit dan merasa kaya, sombong. Berikutnya Pak Jamal. Wa kazzaba bil husna, mendustakan kebenaran, kebaikan, nanti diterjemahkannya dalam tafsir. Fasanu yassiruhu lil usra. Akan kami mudahkan untuk kesulitan. Wa mayughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya
tidak berarti apa-apa. Iza tarodda. Sebentar. Tarodda saya pengen lihat di tarodda. Oh, tarodda yaitu udah kadaluarsa. Merosot, jatuh, binasa, habis maksudnya. Al-i'rab. Iza yaghsha, iza tajalla, iza fil maudi'ain limujarradiz zarfiyah. Ada kata iza pada yaghsha. Ada kata iza pada tajalla. Iza di sini i'rabnya zorof, ya. Dia jadi isim. Wal amil fiha fi'lul qasam. Amil zorof, zorof kan nasab. Yang menasobkan amilnya itu fi'il qasam. Wal laili. Mana fi'il qasam? Uqsimu bil lail. Iza. Jadi zorof. Mana amilnya? Uqsimu. Itu maksudnya. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa ma fiha salah satu aujuh. Ma di sini ada 3 kemungkinan. Kama fi surat as-sabiqah, seperti dalam surat sebelumnya. Wa ma banaha imma an takuna masdariyah. Demikian juga ma banaha. Bisa ma-nya masdariyah. Bisa juga maknanya mausul, yaitu allazi. Dan kalau ma maksudnya mausul, wa huwa aula. Itulah yang lebih afdol. Au bimakna man. Artinya man. Wa yajuzul jar fi zakari wal unsa. Boleh. Jar pada kata az-zakar. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Boleh zakari, boleh unsa, ini majrur. Alal badal min ma. Atas dasar sebagai badal dari ma. Inna sa'yakum lasyatta. Jawabul qasam. Iya. Wa ma yughni anhu maluhu ma nafiyah. Yughni artinya kaya. Kaya. Terus ada an. Ini idiomatik. Jadi artinya butuh. Karena ada ma, kaya, jadi tidak butuh. Tidak butuh, enak diterjemahan, tidak berguna. Ya. Tidak berguna hartanya. Selesai. Al-balaghah. Al-lail wan nahar bainahuma tibak. Iya. Tibak itu menyebut 2 kata yang berlawanan. Wa kadza baina dzakari wal unsa. Tibak. Wa baina yusra wal usra. Wa baina saddaqa wa kazzaba. Iya. Tibak ya. Siang malam kerjaan main mulu tuh, siang sama malam tibak. Pulang pergi jalan kaki, pulang sama pergi jalan kaki. Itu tibak. Iya. Berikutnya Pak Jawa. Ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Bainahuma muqabalah. Muqabalah sama tibak mirip, serupa tapi tak sama. Kalau tibak itu lawan kata cuma 1 kata. Pulang pergi selesai. Siang malam. Tapi kalau lebih dari 2 kata, bisa 4 kayak ini, itu namanya muqabalah. Wal muqabalatu wat tibak minal muhassinat al badi'iyah. Keduanya masuk kategori muhassinat badi'iyah.
Fasanu yassiruhu lil yusra bainahuma jinas istiqaq. Antara sanu yassiru sama yusra punya kesamaan makna. Tapi kesamaannya itu tidak sama dan sebangun. Karena derivasinya sama. Nuyasir sama yusra. Namanya jinas istiqaq. Wa amma man a'ta wattaqa hazful maf'ul li ifadati ta'mim. A'ta itu muta'addi, harus ada maf'ulnya, bahkan dia dua maf'ul. Ittaqa juga ada maf'ulnya, di sini nggak disebut. Apa maksudnya kalau begitu? Li ifadati ta'mim. Untuk memberikan kesan makna yang umum. Wa itolatit ta'ammul. Dan mendorong untuk banyak memperhatikan. Kayak begini ilustrasi sekedar mendekatkan mafhum makna hasful maf'ul. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Tuh maf'ulnya nggak disebut. Tidak sekali-kali seperti yang engkau yakini. Nanti gitu. Kalian akan tahu. Tahu apa? Itu umum sekali. Tahu penderitaan, tahu azab, tahu akibat, tahu pokoknya semua yang kemungkinan ada dalam pikiran Anda itu tercakup sebagai maf'ul ta'lamun yang tak disebut. Karena begitu umumnya maka tak disebut. Kayak begini juga, a'to apa? A'to apa saja kebaikan. Takwa dalam kapan saja di mana saja. Itu namanya dibuang maf'ulnya tufidut ta'mim. Dan jadi panjang berpikir. Oke, berikutnya. Kita balaghahnya dulu. Selesai.